자, 가지마 girl. 자, 가지마 girl. 그냥 나랑 있자. It's up to you. 네가 뭐라 내게 말해도 It's up to you. 네가 뭐라 내게 말해도 위험해 yeah. 고민. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divina Berlina Putri dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 11 akan berpidato tentang penanaman pendidikan karakter di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Para hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan pendidikan karakter di masa pandemi. Pandemi COVID-19 meniscayakan proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Segala aktivitas pembelajaran dilakukan dari rumah tanpa proses tatap muka antara guru dan siswa. Secara akademis, kegiatan pembelajaran masih dapat dilakukan melalui media digital, tapi pendidikan karakter peserta didik sedikit terabaikan. Lalu, apa sajakah tantangan pendidikan karakter di masa pandemi? Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan penting dari Pendidikan Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersetujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Undang-undang tersebut jelas mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik secara intelektual, tetapi juga harus mampu mencetak generasi yang bermoral dan berkarakter sesuai dengan nilai, norma, dan ajaran agama. Sejalan dengan tujuan dan Diknas, pendidikan karakter sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai, norma, dan karakter bagi peserta didik. Kita sangat prihatin dengan kondisi dewasa ini, di mana persoalan moralitas akibat krisis karakter marak terjadi di kalangan anak-anak dan pelajar. Tawuran antar siswa, bullying, kekerasan terhadap guru dan orang tua, pornografi, dan sebagainya seakan menambah deretan panjang persoalan yang kerap menerpa pelajar hari ini. Mencermati fenomena yang ada, sejatinya pelaksanaan pendidikan karakter bagi peserta didik harus tetap menjadi prioritas dalam kondisi bagaimanapun. Selama ini sekolah menjadi salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter peserta didik. Orang tua menaruh harapan dan kepercayaan kepada sekolah sebagai pusat pendidikan akademik dan pendidikan karakter. Proses pembentukan nilai-nilai karakter siswa berjalan seiring proses pembelajaran di sekolah. Namun, sejak pandemi menerjang dan sekolah ditutup, keberlanjutan pendidikan karakter menjadi hal yang paling dicemaskan oleh orang tua. Tantangan, tidak dapat dimungkiri, keberlangsungan pendidikan karakter peserta didik belum terlaksanakan sesuai harapan. Berdasarkan analisis sederhana penulis, tantangan pelaksanaan pendidikan karakter pada masa wabah COVID-19 ini dapat dideteksi dari dua hal. Pertama, pembelajaran berbasis online membuat siswa kehilangan role model dan sosok yang menjadi panutan. Kedua, penggunaan teknologi digital mampu menjamin peserta didik aman dan dari terpaan konten-konten negatif yang berakibat pada persoalan moralitas dan krisis karakter. Salah satu kunci pendidikan karakter adalah adanya role model individu berkarakter. Di sekolah yang menjadi role model bagi peserta didik dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter adalah sosok seorang guru. Guru yang berkarakter akan mampu menunjukkan sikap dan
perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai ajaran agama dalam kesehariannya sehingga dapat ditiru oleh peserta didik. Karena pada prinsipnya seorang anak adalah peniru, peserta didik akan mudah mengembangkan karakternya dengan meniru atau menyaksikan perilaku gurunya. Pembiasaan dan contoh teladan yang diberikan guru akan melahirkan peserta didik yang memiliki karakter mulia. Misalnya saja, siswa terbiasa disiplin dengan datang tepat waktu karena melihat guru-gurunya juga selalu hadir tepat waktu. Ketika mengikuti ujian, peserta didik akan berusaha jujur karena menyadari gurunya selalu mengutamakan kejujuran dalam kesehariannya. Demikian juga mereka akan terbiasa bersikap sopan karena mencontoh gurunya yang selalu bersikap sopan kepada siapapun. Namun, sejak pembelajaran jarak jauh diberlakukan, segala aktivitas belajar mengajar berpindah ke ruang-ruang digital. Intensitas perjumpaan guru dan siswa berkurang dan komunikasi hanya dilakukan lewat dunia maya. Kedekatan batin yang terjalin melalui bimbingan arahan dan tauladan antara siswa dan guru tidak berjalan sebagaimana. Peserta didik seperti kehilangan figur yang digugu dan ditiru. Kondisi tersebut membawa kekosongan dalam diri siswa terhadap nilai-nilai pendidikan moral dan karakter. Pembelajaran berbasis online memanfaatkan perkembangan kecanggihan teknologi informasi sebagai media belajarnya. Aktivitas belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Setiap guru dapat mentransfer pengetahuan serta menginstruksikan tugas-tugas belajar kepada siswa menggunakan berbagai aplikasi digital. Kegiatan mengajar, membimbing, mengevaluasi, dan melakukan penilaian secara daring juga tidak menemui kendala berarti. Sedangkan peserta didik lebih fleksibel dalam belajar. Mereka dapat langsung mengunduh materi, menyelesaikan tugas, dan mengirim laporannya kembali di mana dan kapanpun. Sayangnya, pembelajaran dengan metode e-learning yang terhubung dengan layanan internet tidak selamanya menjamin peserta didik aman dari pengaruh negatif dunia digital. Media digital dengan segala kebebasannya menyajikan beragam informasi baik positif maupun negatif. Peserta didik yang tidak siap dengan informasi yang begitu deras dan berlimpah berpotensi terpapar konten-konten negatif yang dapat mengaruhi karakter mereka. Terjadinya kasus-kasus bullying, pornografi, pergaulan bebas, dan tindakan kriminal lainnya merupakan dampak dari penyalahgunaan media digital di kalangan pelajar. Pengaruh negatif lainnya dari teknologi dan internet yaitu mendatangkan sifat kecanduan bagi penggunanya. Segala hal terjadi di internet yang membuat sebagian siswa betah berlama-lama. Kondisi demikian dikhawatirkan akan membentuk karakter pelajar menjadi pribadi yang konsumtif, minim kreatif, malas berinovasi, dan ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan. Pengaruh dari kecanduan internet juga membuat siswa malas berpikir, kurang bertanggung jawab, sehingga tidak maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Sejak pandemi menerjang, terhitung sudah lebih dari 1 tahun program belajar dari rumah dilaksanakan. Selama itu pula peserta didik akrab dengan gadget dan digital yang tidak selamanya aman bagi perkembangan karakter mereka. Yang dikhawatirkan bila pandemi ini berlangsung lama dan pembelajaran daring terus dilakukan, peserta didik akan terbiasa dengan kemudahan-kemudahan yang berkurang mendidik dan tidak mendewasakan. Mirisnya lagi, bisa jadi mereka akan kehilangan banyak waktu dengan pendidikan karakter yang nilainya sangat berharga sebagai bekal menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah merumuskan kebijakan terbaik dalam menjawab tantangan pendidikan karakter selama pandemi. Kita tidak mengharapkan pudarnya karakter peserta didik menjadi bagian dari kebiasaan baru dari kehidupan mereka. Sungguh ironi bila nantinya kita tak lagi merasa aneh melihat generasi muda kehilangan karakter positif akibat sistem pembelajaran daring yang hanya memprioritaskan transfer pengetahuan tanpa memperhatikan penanaman nilai-nilai moral dan karakter. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum